FOMO dan kegilaan dapat menyebabkan harga SRP mencapai di area 10 hingga 21 dolar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua ya. Amin, mantap jiwa ya. Bagaimana nih keadaan kalian semua di tanggal 1 Mei, di awal bulan Mei? Apakah kalian dalam kondisi full senyum gitu kan, melihat portofolio merah merona-rona? Asik ya. Oke, market merona-rona kok full senyum gimana bro ya kan? Gimana bang maksudnya full senyum? Kita nangis di pojokan nih gitu kan. Nah, oke lah ya, untuk menghibur diri gitu bro ya. Untuk menghibur diri tetap sajikan dulu secangkir kopi gitu kan ya. Siapa tahu nih dengan adanya secangkir kopi bisa memberikan ketenangan hati serta inspirasi. Nah, dimana teman-teman ya kalau kita lihat di sini untuk altcoin ya seperti inilah ya, meronta-ronta bro ya, meronta-ronta. Nah, apalagi dari sektornya meme coin nih, apakah meronta-ronta atau malah jadi merana gitu ya. Nah, di mana kalau kita lihat bersama-sama bro ya, untuk kinerja meme coin sendiri ya sama aja sih ya. Kebanyakan ya meronta-ronta bro ya kan. Fartcoin ini masih bullish banget nih Fartcoin ya. Tapi jangan FOMO juga terhadap Fartcoin bro. Takutnya nanti koreksi dia udah naik terlalu tinggi soalnya ya. Terus kalau kita lihat untuk beberapa meme coin lainnya ya, ini masih dalam kondisi recovery. Kalau dari sektor meme coin sih sekitar 70% ya, itu dalam kondisi recover, tapi 30% dalam kondisi bearish. Oke, kali ini teman-teman ya kita nggak akan membahas meme coin, tapi kita akan membahas salah satu token yang cukup fenomenal, yaitu si XRP. Kita gas. Nah, di mana teman-teman ya dampak harga SRP jika RLUSD teman-teman alias stablecoin ini ya meraih 10% aja dari perkiraan pasar stablecoin Citi senilai 1,6 triliun. Nah, apakah bisa RLUSD itu meraih 10% dari perkiraan pasar stablecoinnya Citi? Nah, kita akan bahas di sini. Nah, jadi ramalan harga SRP teratas jika stablecoin Ripple yaitu RLUSD teman-teman ya memperluas pasar sebesar 10% ya dari kapitalisasi pasar stablecoin seperti yang diprediksikan Citi gitu teman-teman ya. Oke. Jadi laporan Citigroup ya pada bulan April 2025 kemarin teman-teman yang berjudul dengan digital dollar. Nah, mencatat bahwa pasar stablecoin dapat tumbuh menjadi sekitar senilai 1,6 triliun jika RLUSD Ripple menguasai bahkan hanya 10%-nya aja gitu ya kan. Maka di sini dari pasar stablecoin dengan senilai 1,6 triliun bagaimana dampak terhadap harga SRP. Jadi ada efek di mana SRP akan mengalami kenaikan. Nah, meskipun Ripple merupakan pendatang baru di sektor stablecoin teman-teman ya, tapi kapitalisasi pasar daripada RLUSD telah tembus hingga 300 juta US dollar sejak diluncurkan pada bulan Desember tahun 2024 kemarin. Jadi token SRP adalah mata uang jembatan teman-teman ya, yang membantu mentransfer nilai dari RLUSD ke mata uang lainnya seperti dolar, yen, euro, dan lain-lain. Ya intinya SRP ini adalah sebagai bridgingnya gitu teman-teman ya. Nah, oleh karena itu jika RLUSD berhasil meraup 10% aja dari pangsa pasar sebesar 1,6 triliun dolar alias 160 miliar bro ya, hal itu pasti akan berdampak positif pada harga SRP. Oke. Jadi reaksi harga SRP jika RLUSD itu bisa meraih atau menangkap gitu 10% dari pasar stablecoin yang nilainya itu cukup fantastis yaitu di area 1,6 triliun. Oke. Jadi di sini teman-teman ya tidak seperti sorry ya kita ambil dari sini ya. Citigroup Bank ya terkemuka Amerika menerbitkan laporan lah ya tentang bagaimana pasar stablecoin dapat tumbuh menjadi sektor senilai 1,6 triliun pada tahun 2030. Jadi ini untuk jangka panjangnya bro ya, bukan untuk tahun ini ya atau di tahun depan, tapi ini untuk tahun 2030 bro, mungkin di halving berikutnya gitu kan. Nah,
Stablecoin saat ini didominasi oleh mata uang seperti Tether, teman-teman ya. Jadi USDT dan USDT dan USD coin atau USDC yang kemungkinan akan mempertahankan dominasinya. Namun, stablecoin yang lebih baru seperti Ripple USD dapat menguat setelah Trump mendukung mata uang kripto Amerika Serikat meskipun RLUSD diluncurkan pada bulan Desember. Nah, tidak seperti USDT atau USDC ya, di mana stablecoin lainnya ya kan hubungan antara XRP dan RLUSD. Ya, jelimet banget RLUSD ya. Merupakan suatu yang menarik di mana XRP digunakan sebagai mata uang jembatan ketika pengguna ingin mengirim RLUSD lintas batas yang akan mencangkup konversi RLUSD ke XRP dan XRP ke mata uang yang dibutuhkan seperti euro ya kan, GBP, ada yen dan seterusnya. Tepatnya jika kapitalisasi pasar LSUSD mencapai di area 160 miliar bro ya. Jadi kita nggak menargetkan di area 1,6 triliun tapi cukup menargetkan di area 1,60 miliar dolar saja teman-teman ya. Nah, jadi ada beberapa poin. Jika 10% dari volume harian RLUSD dijembatani melalui XRP, maka di sini teman-teman ya token akan meningkat 3 kali lipat menjadi di area 4,5 dolar alias ATH baru untuk si XRP dari rata-rata di area 1,5 miliar. Nah, dampaknya dapat mendorong harga XRP naik antara 50% hingga 200% yang itu harga XRP dapat mencapai di area 3,2 hingga di area 6,48 dolar. Nah, spekulasi yang kedua, jika 25% volume RLUSD dijembatani melalui XRP, volume token akan mencapai di area 8 miliar per hari dan harga XRP dapat melonjak hingga kisaran 6,48 dolar hingga di area 10,80 dolar. Jika 50% volume RLUSD dijembatani melalui XRP, volume harian XRP dapat mencapai di area 15 miliar. Dalam kasus seperti itu, FOMO dan kegilaan dapat menyebabkan harga XRP mencapai di area 10 hingga 21 dolar bro ya. Mantap jiwa. Semisal kita punya ya 50 XRP ya atau 20 XRP aja, nggak banyak-banyak bro ya. Punya 20 XRP, kalau harganya ke area 10 dolaran ya, 10 dolar kita bulatkan aja ya. Ya berarti kita akan memiliki sekitar 200 dolaran. Kalau sampai di area 21 dolar ya tinggal kalian kalikan aja ya, 20 kali 21 ketemunya berapa gitu kan. Nah, sebagai kesimpulannya, jika RLUSD ini atau Ripple menguasai 10% dari pasar stablecoin senilai 1,6 triliun, hanya 10%-nya aja ya bro, nggak 100%, apalagi kalau bisa menguasai sekitar 20 sampai ya 50%. Wah, harganya gila-gilaan ini ya kan. Hal itu dapat mendorong harga XRP mencapai di area 6 dolar hingga 12 dolar ya. Token tersebut dapat mencapai kisaran 12 hingga 20 dolar dalam kasus yang sangat bullish. Tentunya sentimen FOMO juga ikut masuk ya kan. Sentimen daripada pergerakan Bitcoin yang bullish juga bisa membantu kenaikan pula gitu kan teman-teman ya. Jadi makanya di sini ini baru dari segi transaksi dari Citibank ya teman-teman ya. Dimana sebenarnya ya hal ini akan membantu Ripple juga teman-teman ya untuk mencapai tujuannya, yaitu untuk mengambil pangsa pasar dari mekanismenya Swift teman-teman ya. Kalau bisa ngambil pangsa pasarnya Swift teman-teman, wah XRP bukan main nih harganya bro ya, pasti mahal banget. Cuman tetap disclaimer, kapan ini akan terjadi kita belum tahu juga ya. Ya intinya saat koreksi kita serok, saat naik kita jual gitu aja bro ya. Sembari scalpingan, sembari menunggu harga yang kita targetkan. Oke, mungkin ini dulu, tetap semangat dan salam